Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, semoga hari ini kalian sehat semua ya. Pada pertemuan hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang pembagian bilangan. Ya, ini adalah operasi pembagian. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang cara perkalian bilangan. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita mulai pelajarannya ya. Perhatikan dengan baik. Pembagian bilangan tema 1 tema yang keempat. Apakah itu pembagian? Ada anak-anak ada yang sudah tahu apa itu pembagian? Ya, bisa jelaskan ya. Pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Anak-anak masih ingat kalau perkalian itu kemarin adalah penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Sementara untuk pembagian adalah kebalikannya. Jika perkalian adalah penjumlahan berulang, kalau pembagian adalah bentuk pengurangan berulang dari bilangan yang sama. Kalau perkalian penjumlahannya berulang, kalau pembagian itu pengurangannya berulang. Contohnya supaya lebih paham, langsung ke contoh ya. Di sini ada 20 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, caranya pembagian adalah angka yang depan yang dibagi 4 itu kita kurangi. Jadi angka yang pertama ini kita kurangi dengan pembaginya. Sampai berapa kali? Sampai hasilnya 0. Paham? Contohnya 20 dibagi 4, maka 20 dikurangi 4. Hasilnya 16. 16 kita kurangi 4 lagi. Hasilnya 12 ya. 12 kita kurangi 4 lagi. Hasilnya 8. 8 kita kurangi 4 lagi. Hasilnya 4. 4 kita kurangi 4 lagi. Hasilnya 0. Nah, dari mana kok dapat angka 5? Yaitu ini didapat dari pengulangan angka 4. Coba kita hitung sama-sama. Angka 4 ini diulangi sampai berapa kali? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi gitu caranya ya. Angka yang depan dikurangi angka pembagi sampai hasilnya 0. Paham ya? Anak-anak, itu adalah cara pembagian dengan bentuk pengurangan berulang. Perhatikan baik-baik. Sekarang anak-anak, cara menghitung pembagian. Ada 2 cara menghitung pembagian. Yang pertama adalah dengan pengurangan berulang seperti yang Ustadz contohkan tadi. Ini contoh yang kedua. Ada angka 18 dibagi 3. Berapa hasilnya? Titik-titik. Caranya adalah angka yang depan dikurangi angka pembagi. Sampai berapa kali? Berulang kali sampai hasilnya menjadi 0. Contoh angka yang depan adalah 18. Kita kurangi dengan angka pembagi yaitu angka 3. Perhatikan yang dilingkari oleh Ustadz. Nah, 18 dikurangi 3 hasilnya adalah 15. 15 masih bisa dikurangi 3. Oh masih. Kita kurangi lagi dengan angka 3. Hasilnya 12. 12 masih bisa dikurangi 3. Kita kurangi lagi. Hasilnya 9. 9 masih bisa dikurangi 3. Masih bisa. Kita kurangi lagi dengan angka 3. Hasilnya 6. Hasil 6 masih bisa dikurangi 3. Oh masih bisa. Kalau masih bisa kita kurangi lagi dengan angka 3. Hasilnya 3. 3 masih bisa dikurangi angka pembagi. Oh bisa. Maka kita kurangi lagi dengan angka pembagi yaitu 3. Hasilnya
0. Jadi pembagian itu kalau dengan cara pengurangan berulang, kita ulangi angka yang depan ini, kita kurangi angka yang depan ini dengan angka pembagi ini, ya, sampai hasilnya 0. Hasilnya berapa? Untuk tahu hasilnya titik-titik ini, maka kita hitung, kita ulang berapa kali angka 3-nya. Ini kita hitung sama-sama ya. Ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya adalah 6. Karena 3-nya diulang-ulang sampai 6 kali. Sampai hasilnya sisanya 0. Anak-anak, itu cara yang pertama, pengurangan berulang. Sekarang adalah cara yang kedua, yaitu dengan cara pembagian bersusun atau kita kenal dengan nama porogapit, ya. Supaya kita bisa menggunakan cara bersusun, kita harus memenuhi syarat berikut ini. Syarat utama yang harus kita kuasai sebelum kita melakukan penghitungan dengan cara porogapit adalah kita harus hafal perkalian 0 sampai 10. Kira-kira anak-anak sudah hafal belum perkalian 0 sampai 10? Nah, di rumah kalau bisa dipasang itu ya, gambar perkalian 1 sampai 10. Ya. Nanti kalau sudah hafal itu, nanti kalian bisa dengan mudah mengerjakan dengan cara bersusun, ya. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Di sini ada angka 144 dibagi dengan 4. Sama dengan berapa? Titik-titik. Nah, ingat anak-anak, untuk cara mengerjakan pembagian bersusun, kita harus ingat bentuk pembagian seperti ini. Ini namanya tanda porogapit ya. Nah, caranya gimana? Angka yang kita bagi, kita taruh di dalam garis. Sementara pembaginya kita taruh di luar garis yang seperti ini bentuknya. Oke. Nah, yang ketiga, setelah kita tulis angka yang dibagi dan angka yang pembaginya, maka syarat yang ketiga adalah tidak boleh menurunkan bilangan sebelum melalui pengurangan. Langkah pertama adalah berikut. Nah, untuk membaginya, kita mulai dari angka yang pertama. Ini ada angka 144. Kita urutkan dari angka yang pertama. 1 dibagi 4. Kira-kira bisa nggak 1 dibagi 4? Oh, tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka kita cari perkalian 4 dikali hasilnya berapa yang kurang dari 1. Nah, ternyata tidak ketemu, maka hasilnya adalah 0. 0, kenapa kok 0? Karena 0 dikali 4 hasilnya adalah 0. Artinya 0 itu kurang dari 1. Setelah ketemu, maka kita kurangkan 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 1 dibagi 4. Nah, setelah kita melakukan pengurangan, karena dia 1 tidak bisa dibagi 4, maka kita boleh menurunkan bilangan setelahnya. Nah, ini kebetulan di sini ada bilangan 4, kita turunkan. Nah, sekarang 14 dibagi 4. Caranya gimana? 4 dikali berapa yang hasilnya bisa mendekati angka 14 atau pas sama dengan 14. Jadi saya ulangi lagi, 4 dikali berapa yang hasilnya bisa mendekati angka 14. Nah, ternyata angka yang bisa dikalikan 4 yang hasilnya mendekati 14 adalah angka 3. 3 dikali 4 berapa? Hasilnya 12. Nah, kenapa kok kita ambil 3? Karena 4 dikali berapapun untuk mencari angka 14 sangat sulit. Jadi kita cari yang mendekati angka yang saya lingkari ini. Nah, kebetulan angkanya yang bisa mendekati itu adalah dengan dikalikan 3. 4
dikali 3 hasilnya 12. Kita kurangkan. 14 kurangi 12 hasilnya sisa 2. 2 dibagi 4 bisa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita turunkan angka selanjutnya. Yang angka ini turun ke bawah lurus. Di situ ada 24 dibagi 4. Sekarang kalian reka-reka. 4 dikali berapa yang hasilnya bisa 24? Nah, kalian hitung-hitung, kalian hafalkan perkalian. Makanya Ustadz tadi bilang, untuk supaya bisa kita mengerjakan pembagian porogapit, kita harus hafal perkalian 0 sampai 10. Nah, 4 dikali 6 itu hasilnya bisa mendekati 24. Berapa 4 dikali 6? Ternyata hasilnya adalah 24. Jadi pas. Sekarang tinggal mengurangkan saja. 6 dikali 4 tadi ditulis di sini. Nah, 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Kalau sisanya sudah 0, berarti pembagian porogapit sudah selesai. Ya. Nah, hasilnya berapa? 144 dibagi 4 sama dengan 36. Loh Ustadz, kenapa nolnya yang di depan tidak ditulis? Nah, 0 yang di depan angka, di depan bilangan tidak dianggap, boleh dihilangkan. Oke? Kecuali kalau dia ada tanda koma, baru tidak boleh dihilangkan. Sekarang contoh yang kedua supaya kalian lebih paham. Di sini ada angka 125 dibagi dengan 5. Kita tulis dulu tandanya, lalu kita masukkan angkanya. Ingat, angka yang dibagi dimasukkan di dalam, angka pembagi taruh di luar. Nah, perhatikan baik-baik. Kita bagi dari angka yang pertama, 1 dibagi 5. Tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, kita cari perkalian 5 dikali berapa yang hasilnya bisa kurang dari 1. Oh, ternyata dikali 0. 0 dikali 5 sama dengan 0. Kita kurangkan. Nah, 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Sekali lagi, 1 dibagi 5 tidak bisa karena bilangan 1 terlalu kecil, maka kita turunkan angka selanjutnya. Turun lurus ke bawah. Di sini ada angka 12. 12 dibagi 5 hasilnya berapa? 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 12? Ternyata hasilnya adalah 2. Karena 2 dikali 5 hasilnya 10. Ya. Jadi sudah mendekati. Kalau sudah ketemu hasilnya, 2 dikali 5 sama dengan 10, kita kurangkan. 12 dikurangi 10 hasilnya 2. 2 dibagi 5 apakah bisa? Tidak bisa Ustadz. Maka kita turunkan angka yang selanjutnya lurus ke bawah menjadi 25. 25 dibagi 5 berapa hasilnya? Hasilnya kita tulis di sini. Nah, di sini ya. Nah, 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 25? Ternyata 5 dikali 5 hasilnya adalah bisa mendekati 25. 5 dikali 5 hasilnya kita tulis di bawah ini. Lihat, nah ini. Nah, setelah kita tulis hasilnya di sini, maka kita kurangkan. Hasilnya sisanya adalah 0. Kalau sudah 0 maka nilainya sudah pembagiannya sudah berakhir. Jadi 125 dibagi 5 hasilnya adalah 025. Kita tulis di sini. Ustadz, nolnya nggak usah ditulis. Tidak usah. 0 yang ada di depan angka atau bilangan tidak perlu ditulis. Dianggap tidak ada. Oke, you understand? Kalian paham ya? Sekarang contoh yang ketiga supaya lebih paham lagi. Kita tulis angkanya ada 434 dibagi 7. Nah, angka 434, angka yang dibagi kita masukkan di dalam.
sementara angka pembagi kita taruh di luar. Sekarang kita bagi terlebih dahulu. Angka yang pertama adalah 4. 4 dibagi 7 berapa hasilnya? Oh, tidak bisa, kita tulis 0. Karena apa? 7 dikali berapa yang hasilnya bisa mendekati angka 4? Yang paling bisa dikalikan adalah angka 0. 0 kali 7 hasilnya 0. Kita kurangkan. Nah, 4 kurangi 0 hasilnya 4. 4 dibagi 7 bisa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka kita turunkan angka yang kedua. Nah, jadi 43. 43 dibagi 7. 7 dikali berapa yang hasilnya bisa mendekati 43? Kita tulis di sini ya. Nah, ternyata hasilnya adalah 6. 7 dikali 6 itu hasilnya bisa mendekati angka 43. Coba kita cek 6 dikali 7 hasilnya 42. Setelah ketemu hasilnya kita kurangkan. Nah, akhirnya ketemulah 43 kurangi hasil perkalian tadi, 6 dikali 7 hasilnya 42. 43 kurangi 42 hasilnya 1. 1 bisa dibagi dengan 7? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita turunkan angka selanjutnya. Nah, ada angka 14 dibagi 7. 7 dikali berapa hasilnya bisa 14? Ya, benar. 7 dikali 2. 7 kali 2 kita tulis hasilnya di bawah sini. 14. 7 kali 2 sama dengan 14. 14 dengan 14 kita kurangkan. Hasilnya 0. Kalau sudah 0 maka operasi porogapit berhenti. Jadi hasilnya 434 dibagi 7 adalah 062. Sekali lagi 0 di depan tidak usah dianggap, boleh dihapus, sama dengan 62. Nah, selanjutnya sifat pembagian. Sifat pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Maksudnya gimana? Contoh, ini ada 450 dibagi 5 sama dengan 90. Nah, jadi 450 dibagi 5 kita hitung pakai porogapit hasilnya 90. Maka 90 dikali 5 hasilnya 450. Atau dibalik, 5 dikali 90 hasilnya 450. Intinya hasil ini kalau kita bolak-balik dengan model perkalian, hasilnya tetap sama, menjadi angka yang dibagi. Kebetulan di sini angka yang dibagi adalah 450. Ini dibalik hasilnya sama, 450. Nah, paham? Sekarang cara pembagian 450 dibagi 5. Perhatikan angka berikut. 4 dibagi 5 nggak bisa. 5 dikali berapa yang hasilnya bisa mendekati 4? Oh, tidak bisa, hanya 0. Kita tulis angka 0. 5 dikali 0, 0. Kita kurangkan. 4 kurangi 0, 4. 4 tidak bisa dibagi 5. Kita turunkan angka selanjutnya. Nah, 5 dibagi 5 hasilnya berapa? 45 dibagi 5 hasilnya berapa? Oh, yang mendekati adalah 9. 5 dikali 9 hasilnya 45. 45 kita kurangkan. 45 kurangi 45 hasilnya 0. Nah, 0 sisa yang terakhir harus kita turunkan karena dia juga termasuk bilangan yang kita bagi. 0 dibagi 5 hasilnya 0. 0 kali 5 sama dengan 0. 0 kurangi 0 hasilnya 0. Jadi hasil dari 450 dibagi 5 adalah 90. Boleh ditulis seperti ini. Oke, kalian paham? Nanti kalian bisa simak dengan cara melihat video ini berulang kali. Setelah itu kalian coba menghitung sendiri. Pasti nanti kalian bisa. Syaratnya untuk bisa porogapit adalah
Hafalkan perkalian 0 sampai 10 terlebih dahulu. Baik anak-anak, cukup sekian materinya dari Ustadz. Semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf jika masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke WA Pak Sul langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.